Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiono SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi 2023C. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang mendeskripsikan aset dan pengukurannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Kumala Prahasti dengan NIM akhir 034, saya sendiri Kinanti Putri Rosalina Dewi dengan NIM akhir 057, Imelda Dwi Wulandari dengan NIM akhir 101. Selanjutnya, Novi Ulfiana dengan NIM akhir 107, Artika Ratnasari Devi dengan NIM akhir 157, dan yang terakhir Rizka Ayu dengan NIM akhir 436. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif penelitian dalam akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai pemerolehan pengetahuan akuntansi. Pengetahuan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pengetahuan bahwa atau knowledge that atau pengetahuan faktual. Yang kedua ada pengetahuan dari atau knowledge of atau pengetahuan berdasarkan perkenalan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan bagaimana atau knowledge how. Kesimpulannya, pengetahuan terdiri dari berbagai jenis. Knowledge how itu berarti praktis, dan knowledge of yaitu tergantung pada setiap individual. Dan knowledge that atau knowledge how merupakan ilmiah atau filosofis yang berasal dari luar individual. Tetapi karena pengetahuan tergantung pada cara belajar individual, jelas bahwa semua jenis pengetahuan dibutuhkan agar proses pengetahuan berjalan lancar. Selain itu, setiap jenis pengetahuan mempunyai orientasi waktu yang berbeda yang merefleksikan perbedaan perannya dalam proses pengetahuan. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi peneliti akuntansi. Klasifikasi penelitian akuntansi menurut C.G. Jang yaitu pada dasarnya Jang mengklasifikasi individu dengan cara penerimaannya terhadap informasi, yaitu dengan sensasi atau intuisi, dan cara mereka dalam membuat keputusan yaitu melalui pikiran dan perasaan. Terdapat beberapa kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasi para peneliti secara umum, salah satunya yaitu tipologi. Tipologi yang digunakan oleh Mitrov dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti. Antara lain yang pertama yaitu ilmuwan abstrak atau abstract sciences. Ilmuwan abstrak merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian penginderaan maupun pemikiran yang dimotivasi dengan perilaku bertanya dengan metodologi yang logika yang tepat, berfokus pada kepastian dan mudah dijelaskan serta konsisten. Yang kedua yaitu teoritikus konseptual atau konseptual teoris. Teoritikus konseptual merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian pemikir intuisi yang berusaha untuk membuat penjelasan dan hipotesis ganda untuk menjelaskan fenomena yang berfokus pada penemuan dan bukan untuk pengujian. Yang ketiga ada humanis khusus atau partikular humanis, merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian penginderaan perasaan yang terkait dengan keunikan khusus setiap manusia serta menyadari bahwa setiap manusia adalah media yang unik. Yang keempat yaitu humanis konseptual atau konseptual humanis. Humanis konseptual merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian institusi perasaan yang berfokus pada kesejahteraan manusia, mengarahkan pada pertanyaan konseptual personalnya pada pembentukan seluruh manusia agar menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif metodologi akuntansi, ideologi versus nomotheis. Menyusun hukum-hukum umum yang melingkupi perilaku dari peristiwa-peristiwa atau objek-objek empiris yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tersebut, dan karenanya memungkinkan kita menyatukan pengetahuan yang kita miliki dari peristiwa-peristiwa yang diketahui secara terpisah, untuk membuat prediksi yang dapat diandalkan akan peristiwa-peristiwa yang masih belum diketahui. Arti dari semua hal di atas bagi praktik penelitian adalah pada akhir ia harus mengambil
pilihan di antara ketiga pilihan berikut ini. Yang pertama ada melakukan baik peneliti nomoteis maupun ideologi dan arsitekturnya. Yang kedua, melakukan penelitian nomoteis dan ideologi secara bergantian, menggunakan kedua metode tersebut secara bergantian untuk mengkapitalisasi kekuatan dari keduanya di beberapa kasus tertentu, dan mengatasi kelemahan yang dimiliki metode lainnya di berbagai kasus yang lain. Dan yang terakhir, ada mengembangkan sebuah ilmu baru yang dapat diuraikan dengan jelas. Hipotesis dunia oleh Stephen Pepper. Pengetahuan merupakan hasil perbaikan kognitif secara konstan, kritik dan perbaikan pengetahuan umum, memperjelaskan pengetahuan yang ditandai atau dinyatakan meragukan. Perbaikan kognitif dicapai dengan yang pertama ada usaha untuk memperjelas atau multiplikatif, yaitu konfirmasi fenomena dengan berbagai subjek, dan pembuat struktur yang jelas atau structural corporation, yang menggunakan teori-teori dan hipotesis mengenai dunia dan konfirmasi dengan data empiris. Pepper membedakan 4 hipotesis yang tepat untuk hipotesis struktural. Hipotesis tersebut merupakan 4 hipotesis dunia. Yang pertama ada formisme yang mencakup teori analitis dan dispertif. Yang kedua ada mekanisme yang mencakup teori analitis dan integratif. Yang ketiga ada kontekstualisme yang mencakup teori sistensis dan dispertif. Dan yang terakhir ada organisme yang mencakup teori sistensis dan integratif. Sejumlah besar hipotesis dikurangi hingga mencapai 4 hipotesis dunia dengan menggunakan teori hipotesis awal yang disebut Roth Metaphor Theory. Nah, dua perangkat asumsi yang terkait dengan struktur logis dunia sosial dapat digunakan untuk membedakan antara keempat hipotesis. Yang pertama ada dimensi yang membedakan antara teori analitis dengan sistensis, dan dimensi kedua yang membedakan antara teori dispertif dengan integratif. Formisme dengan akuntansi. Formisme dalam akuntansi terdiri dari pencapaian kesamaan dan perbedaan antara beberapa objek studi yang berbeda tanpa memperhatikan hubungan yang ada di antara objek studi tersebut. Nah, formisme ini sesuai dengan praktek akuntansi, yaitu pada kesamaan dalam pencapaian resolusi. Hal ini penting bagi pengkhususan karakter akuntansi atau bagi penentu karakter suatu akuntansi tertentu. Nah, objek studi diasumsikan terkandung secara sistematis, kesamaan bebas setiap peneliti, dan tugas peneliti akuntansi adalah untuk menemukan ciri dari mereka. Bagi peneliti formisme dalam bidang akuntansi, penentu untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara objek studi tidak cukup untuk menentukan realitas akuntansi dan untuk menentukan hubungan antara praktek dengan penelitian akuntansi. Usaha eksplisit untuk mencapai penyebab persamaan dan perbedaan bukanlah bidang peneliti formisme, tetapi lebih menjadi pada bidang peneliti mekanisme. Mekanisme dalam akuntansi. Mekanisme dalam akuntansi tidak hanya membandingkan objek studi, tetapi juga mencari hubungan kuantitatif untuk menjelaskan dan memprediksi. Akuntansi menggunakan aturan empiris dan korelasi statis untuk memahami fenomena yang berbeda. Berbagai peneliti seperti penelitian pasar, keperilakuan, dan akuntansi positif mencerminkan dua pendekatan mekanisme analitis yang berfokus pada fenomena tertentu secara sederhana dan yang melihat dunia sebagai sistem yang terstruktur dengan hubungan yang dapat dijelaskan. Nah, hasilnya jauh dari sempurna karena ada beberapa alasan, yaitu tingkat koefisien korelatif yang tidak memuaskan dan kurangnya pengendalian bagi penjelasan-penjelasan alternatif, sampel-sampel yang kurang mewakili, dan replikasi yang tidak ada habis-habisnya dan tersamar. Nah, masalah lain yang terkait adalah asumsi yang menyatakan bahwa ada ukuran-ukuran yang tidak berubah dan ada hubungan antara ukuran yang tidak berubah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai kontekstualisme dalam akuntansi. Jadi kontekstualisme dalam akuntansi berfokus pada interpretasi fakta-fakta bebas yang berasal dari fakta-fakta universal dalam konteks tertentu yang akan menghasilkan suatu pola. Perbedaan dasar antara kontekstualisme dengan formisme dalam akuntansi adalah fakta-fakta dikumpulkan menjadi beberapa konteks tertentu. Adapun contoh-contoh konteks baru itu meliputi yang pertama kejadian ekonomi, misalnya kebangkrutan, pengambil alihan, tingkat bunga obligasi. Kemudian ada klasifikasi industri, dan ada juga klasifikasi sementara, misalnya yaitu sebelum dan setelah suatu kejadian politis, kejadian ekonomis, atau sosial.
Nah, jadi kontekstualisme dalam penelitian akuntansi bergantung pada analisis fakta yang dapat diverifikasi langsung dan sesuai dengan situasi tertentu, seperti dalam suatu industri. Namun, cakupannya terbatas dan verifikasi tidak langsung membutuhkan ketergantungan pada hipotesis lain tentang struktur dunia. Dilema utama kontekstualisme adalah memilih antara menerima kekhususan atau mengakui perubahan konteks yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu organisme dalam akuntansi. Penerapan organisme dalam akuntansi berfokus pada konteks-konteks tertentu sebagai objek studi yang terdiri dari fakta-fakta yang tersusun baik dan terintegrasi, sehingga dapat dijabarkan dan diprediksi. Organisme berusaha mencari penentuan aturan-aturan empiris antara fenomena-fenomena yang berbeda melalui berbagai bentuk analisis statistika. Dengan menerapkan organisme, sebagian besar kelemahan mekanisme dalam akuntansi dapat diatasi dengan menggabungkan penelitian dan temuan-temuan pada suatu konteks tertentu. Organisme dalam akuntansi sangat tergantung pada ketersediaan database asli yang berfokus pada konteks tertentu yang mengakui kekhususan data dan mengharmonisasikannya menjadi data akuntansi yang lebih lengkap karena adanya struktur mendasar dan komprehensif. Organisme dalam akuntansi juga membutuhkan identifikasi urut-urut langkah yang mencapai puncak pada keseluruhan struktur yang sempurna. Yang akan terlihat adalah kejadian-kejadian akuntansi yang terpisah, yang kemudian digabungkan menjadi harmoni yang berguna melalui sintesis yang tingkatnya lebih tinggi, penjelasan anomali-anomali, dan berfokus pada struktur yang komprehensif dan mendasar. Hasil akhirnya adalah dunia yang saling melekat dan terintegrasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Penelitian akuntansi dapat memiliki banyak ragam dan pilihan. Bagi orang awam, penelitian akuntansi tampak seperti mengalami kesulitan dalam mencari topik, metodologi, dan jenis wacananya. Kenyataannya sangat berbeda seperti ilmu sosial lainnya. Akuntansi melakukan penelitiannya dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu sosial dan hakikat dari masyarakat. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Barrel dan Morgan dalam analisis organisasional dapat digunakan untuk mendapatkan 4 pandangan penelitian dalam akuntansi: pandangan fungsional, pandangan interpretatif, pandangan humanis radikal, dan pandangan struktural radikal. Dalam bagian ini, keempat pandangan tersebut akan dibahas dan diterapkan pada penelitian akuntansi. Yang pertama, kerangka kerja Barrel dan Morgan. Ada hakikat ilmu sosial. Terdapat 4 asumsi yang dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dari ilmu sosial, yaitu yang pertama, asumsi atau logis berhubungan dengan esensi paling mendasar dari fenomena akuntansi yang melibatkan perbedaan-perbedaan nominalisme, realisme. Perbedaan yang terjadi adalah apakah alam sosial yang berbeda di luar kesadaran individu adalah merupakan suatu penggabungan nama-nama asli, konsep, dan judul yang merupakan struktur pada kenyataan. Yang kedua, perdebatan tentang epistemologi yang berkaitan dengan dasar pengetahuan dan hakikat pengetahuan. Melihat debat positivisme, perdebatan ini berfokus pada kegunaan dari pencarian hukum dan atau ketentuan yang mendasar dalam bidang sosial. Ketiga, perdebatan sifat manusia berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya yang melibatkan perdebatan voluntarisme dan determinisme. Yang kedua, hakikat dan masyarakat. Satu asumsi mengenai hakikat masyarakat, yaitu perdebatan susunan konflik atau lebih tepat lagi perdebatan regulasi perubahan radikal. Sosiologi regulasi mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada kesatuan dan keterpaduannya serta perlu diberikan suatu regulasi. Yang terakhir, kerangka kerja untuk analisis penelitian. Salah satu contoh kerangka kerja yang digunakan oleh Morgan untuk memeriksa bagaimana teori organisasional dipengaruhi oleh asumsi-asumsinya sendiri dengan melalui referensi pada paradigma, metodologi, dan perilaku pemecahan teka-teki. Selanjutnya, pada fungsional dalam akuntansi berfokus pada penjelasan keteraturan sosial, di mana akuntansi memainkan sebuah peran. Paradigma fungsional dalam akuntansi melihat fenomena akuntansi sebagai hubungan dunia nyata yang konkret, yang memiliki keberaturan dan hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan dan peramalan ilmiah. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dalam akuntansi.
Hendaknya adalah yang pertama percaya pada pengetahuan, percaya pada kenyataan fisik dan sosial, dan hubungan antara teori dan praktik. Yang selanjutnya pada pandangan humanis radikal dalam akuntansi. Pandangan humanis radikal dalam akuntansi berfokus pada penjelasan tatanan sosial dan memberikan penekanannya pada bentuk-bentuk dari perubahan radikal. Yang terakhir, pandangan struktural radikal dalam akuntansi akan menantang tantangan sosial dari sudut pandang strukturalis radikal ini. Organisasi merupakan sebuah instrumen dari kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan untuk mempertahankan pembagian tenaga kerja dan pembagian kekayaan dan kekuatan di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fondasi intelektual dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi berbasis ekonomi marginal. Ekonomi marginal dan akuntansi konvensional yang didasarkan pada nilai dan laba ekonomi yang berhubungan dikaitkan dengan nilai dari kemungkinan konsumsi di masa yang akan datang yang diperoleh dari taksiran nilai sekarang dari aliran arus kas mereka. DJ Cooper menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pasar bergantung pada permintaan dan penawaran modal moneter, yang selanjutnya akan bergantung pada tingkat suku bunga pasar. Singkatnya, ekonomi marginal ditampilkan sebagai tautologis atau tidak terdeterminasi. Yang kedua ada akuntansi ekonomi politis. Akuntansi ekonomi politis atau AEP adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Yang terakhir, akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatannya terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik untuk akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.